pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 26 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Engkau tidak melalaikan janji-Mu, Engkau menepati janji-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Bacaan renungan pagi tanggal 26 Maret 2022 berjudul Dia Tidak Lalai Menepati Janjinya. Ayat inti terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 yang berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dengan banyaknya janji Alkitab di hadapanmu, apakah engkau masih dapat memberikan tempat untuk keraguan? Dapatkah engkau percaya bahwa ketika orang berdosa yang malang ingin kembali, ingin meninggalkan dosa-dosanya, Tuhan dengan tegas menahan dia dari datang ke kakinya dalam pertobatan? Singkirkan pikiran seperti itu. Tidak ada yang lebih tidak menghormati Tuhan selain ide-ide ini. Tidak ada yang dapat lebih menyakiti jiwamu sendiri selain memikirkan pikiran Bapa Surgawi kita yang demikian. Seluruh kehidupan kerohanian kita akan menangkap nada keputusasaan dari konsep Tuhan seperti itu. Mereka menghalangi semua upaya untuk mencari Tuhan atau untuk melayani Dia. Kita tidak harus memikirkan Tuhan hanya sebagai hakim yang siap menjatuhkan hukuman terhadap kita. Dia membenci dosa, tetapi dari kasih kepada orang-orang berdosa, Dia memberikan dirinya sendiri di dalam pribadi Kristus, agar semua yang mau diselamatkan dan memiliki berkat kekal dalam kerajaan kemuliaan. Tuhanlah yang menyatakan karakternya, sementara setan dengan kejam telah menempatkan cahaya palsu. Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pemurah, panjang sabar, dan berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran, memelihara belas kasihan bagi ribuan orang, mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Bahasa apa yang lebih kuat atau lebih lembut dapat digunakan daripada yang Dia pilih untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita? Pencipta kita dengan adil mengklaim hak untuk melakukan apa yang Dia pilih dengan makhluk ciptaan tangannya. Dia memiliki hak untuk memerintah semaunya dan bukan seperti yang dipilih manusia. Tetapi Dia bukan hakim yang kejam atau penagih utang yang keras dan tegas. Dia adalah sumber kasih yang paling utama, pemberi berkat yang tak terhitung banyaknya. Dikutip dari Testimonies jilid 5 halaman 314. Terima kasih,
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji apa? Janji kedatangannya yang kedua kali. Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church halaman 83 paragraf 1. Kepada saya diperlihatkan bahaya kita sebagai suatu umat untuk berasimilasi dengan dunia daripada dengan gambar Kristus. Kita sekarang berada di perbatasan dunia yang kekal, tetapi adalah tujuan dari musuh jiwa-jiwa untuk menuntun kita menjauh dari penutupan waktu. Roh Nubuat menyatakan bahwa kita sudah berada di perbatasan negeri perjanjian. Tetapi umat Allah masih menyenangi dunia gantinya menjadi serupa dengan Yesus, yaitu dalam karakter. Dan ini adalah bahaya. Itu sebabnya meskipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kita. Karena Tuhan mau kita selamat, jangan ada yang binasa. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk berbalik dan bertobat. Dalam paragraf yang sama, Nya White menuliskan, setan dengan segala cara yang mungkin akan menyerang mereka yang mengaku sebagai umat, yang menuruti perintah Allah, dan yang sedang menunggu kedatangan juru selamat kita yang kedua kali di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dia, yaitu setan, akan memimpin sebanyak mungkin untuk menjadi seperti roh dunia, meniru kebiasaan dunia. Saya merasa khawatir ketika saya melihat bahwa roh dunia mengendalikan hati dan pikiran banyak orang yang membuat pengakuan kebenaran yang tinggi. Oleh karenanya, dikatakan dalam Maranatha halaman 92 paragraf 3. Mengingat singkatnya waktu, kita sebagai umat harus berjaga-jaga dan berdoa, dan jangan biarkan diri kita teralihkan dari pekerjaan hikmat, persiapan untuk peristiwa besar di hadapan kita. Karena waktu tampaknya diperpanjang, banyak yang menjadi ceroboh dan acuh tak acuh terhadap kata-kata dan tindakan mereka. Waktu semakin singkat, saudaraku dalam Tuhan. Kita harus berjaga dan berdoa. Namun demikian, oleh karena kesabaran Tuhan, waktu tampaknya diperpanjang, sehingga kesempatan untuk berbalik dan bertobat masih tersedia. Namun sayangnya, dalam masa perpanjangan waktu tersebut, banyak yang ceroboh dan acuh tak acuh terhadap perkataan dan perbuatan mereka. Selanjutnya, dalam Maranatha halaman 92 paragraf 3, Nya White melanjutkan, mereka tidak menyadari bahaya mereka dan tidak melihat dan memahami belas kasihan Allah kita dalam memperpanjang masa percobaan mereka agar mereka memiliki waktu untuk membentuk karakter untuk masa depan kehidupan abadi, setiap saat bernilai tertinggi. Kembali Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah memperpanjang masa percobaan kita, supaya kita masih punya waktu untuk membentuk karakter untuk kehidupan kekal, yaitu karakter yang serupa dengan karakter Kristus. Karenanya setiap saat sangat bernilai untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, bukan bagian kita untuk menetapkan waktu atau tahun, sebagaimana ada orang-orang yang coba melakukannya. Karena Allah itu berbelas kasih dan Dia perpanjang waktunya. Karenanya, bagian kita adalah berjaga dan berdoa, sebab meski dikatakan diperpanjang, namun melihat tanda-tanda zaman, waktunya semakin singkat. Tetapi, saudaraku dalam Tuhan, kita bukan hanya berjaga dan berdoa, tetapi juga bekerja. Roh Nubuat menyatakan dalam That I May Know Him, halaman 349 paragraf 3, dijelaskan, ada ribuan orang di kota-kota, di jalan kecil dan jalan raya, untuk mendengar pesan peringatan itu. Apakah kita sudah bangun? Apakah kita mengerti bahwa ada dunia yang perlu amaran? Semua kota harus dikerjakan dengan rajin. Kita harus bangkit dan melakukan pekerjaan yang hebat. Masih banyak lagi pesan peringatan terakhir untuk dunia yang akan binasa. Kita tidak punya waktu untuk menunda, karena setan sedang melakukan yang terbaik untuk menghancurkan jiwa-jiwa. Saudaraku dalam Tuhan,
Ada banyak orang di kota yang harus kita amarkan. Karenanya, kalaupun saudara masih di kota, atau saudara sudah keluar dari kota dan pindah ke desa, pekerjaan di kota harus dikerjakan dengan rajin. Masih banyak kabar peringatan yang harus disampaikan kepada dunia yang akan binasa ini. Setan sedang berusaha menghancurkan jiwa-jiwa. Lalu, bagaimana dengan kita yang mengetahui kebenaran? Di manakah kita? Adakah kita membiarkan orang-orang yang di kota untuk ditipu oleh setan? Mari kita bersama, baik yang di desa maupun yang di kota, bekerja bersama untuk amarkan banyak orang di kota-kota. Sebab perpanjangan waktu yang Allah berikan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk banyak orang yang di kota-kota juga, agar mereka berbalik dan bertobat. Janganlah khawatir kemana kita akan mengungsi nantinya. Tuhan akan pimpin kita, dan itu nanti setelah pintu kasihan ditutup. Sekarang pintu kasihan belum ditutup, maka artinya masih ada kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu, tugas kita bukan mengasingkan diri, tetapi giat bekerja dan kabarkan selagi masih ada waktu. Karenanya Roh Nubuat bertanya dalam The Review and Herald, Mei 16 tahun 1893, paragraf 12. Apakah mereka setiap hari bertanya, "Tuhan, apakah yang Engkau ingin aku lakukan?" Apakah mereka mempraktekkan penyangkalan diri seperti yang dilakukan Yesus? Apakah mereka sangat tergugah, hati mereka ditarik dalam doa kepada Allah agar mereka dapat menerima kasih karunia-Nya, Roh Kudus Allah, agar mereka memiliki kebijaksanaan untuk bekerja dengan kemampuan dan sarana mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa di luar Kristus? Dalam masa perpanjangan ini, saudaraku dalam Tuhan, kita harus bertanya kepada Allah apa yang Allah inginkan agar kita lakukan, khususnya dalam menyelamatkan mereka yang masih di luar Yesus atau yang akan binasa. Minta kasih karunia Allah, yaitu Roh-Nya, agar mampukan kita untuk jangkau jiwa-jiwa tersebut selagi masih ada waktu. Karenanya jangan ragu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalaupun Dia belum datang, itu oleh karena Dia sabar kepada kita dan memberikan kepada kita kesempatan agar kita berbalik dan bertobat serta tidak binasa. Lalu setelah itu, dalam masa perpanjangan waktu ini, kabarkan kepada dunia agar banyak orang yang berbalik dan bertobat. Sebagai penutup, Petrus menuliskan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11, berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kita untuk berjaga dan berdoa serta bekerja untuk selamatkan jiwa-jiwa, dan itu hanya oleh karena kuasa Roh Allah dalam hidup kita melalui kehadiran Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, di mana Engkau bukan lalai terhadap janji-Mu tentang kedatangan-Mu yang kedua kali, tetapi karena Engkau sabar kepada kami, memberi kami kesempatan dan waktu untuk berbalik dan bertobat. Dan karenanya janganlah kami sia-siakan ya Tuhan. Dan bukan hanya kami, tapi kami juga kabarkan kepada orang-orang banyak, yang khususnya banyak di kota, agar mereka juga berbalik dan bertobat, sebab masih ada waktu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, mampukan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.